Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips cara perawatan velg racing dan cara pemakaian yang benar supaya velg kita awet dan tidak mudah rusak. Video ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang di sana sudah saya bahas bagaimana kita memilih velg racing yang paling ideal untuk mobil kita. Ada juga saya bahas bagaimana kita memilih velg racing bekas. Jadi silahkan buat kawan-kawan yang belum nonton video sebelumnya, link videonya saya siapkan di kolom deskripsi. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena modif velg atau harga velg racing itu bukan suatu hal yang murah Mas Bro. Dan parahnya ketika velg racing ini rusak satu pieces gitu kan, kita harus membeli satu set sekaligus. Jadi kawan-kawan harus tahu nih perawatan dan cara pemakaian yang benar supaya velgnya ini awet seperti itu. Bahkan ketika kawan-kawan sudah bosan gitu kan, kawan-kawan masih bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Sebelum kita lanjutkan, buat kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu supaya lebih mudah mendapatkan update tips otomotif yang bermanfaat lainnya dari channel ini. Tanpa perlu lama-lama, check it out. Tips yang pertama, hal yang paling utama dari sebuah perawatan adalah kebersihan. Perawatan apapun termasuk velg racing. Jadi ketika kawan-kawan ingin merawat velg racing, yang perlu kawan-kawan jaga pertama adalah kebersihan. Yaitu dimulai dari apa? Dimulai dari sering-sering mencuci, terutama ketika velg itu habis kehujanan gitu. Nah setelah mencuci bisa dilap bersih, dikeringkan dengan kain kanebo. Kenapa seperti itu? Karena ini untuk menghindari jamur dan kerak ya. Karena kalau misalnya velg itu sudah lama tidak kita bersihkan, biasanya akan terdapat kerak-kerak yang susah dibersihkan. Bisa juga sesekali kawan-kawan lepas ya velgnya ini dari mobil, terus dibersihkan secara detail, disikat-sikat di celah-celah sempitnya seperti itu. Sambil kawan-kawan bisa lepas ini, bisa congkeli batu-batu yang nyelip di ban seperti ini. Ini karena seperti ini dia mengganggu balancing roda ya. Jadi kawan-kawan bisa bersihkan dengan cara melepas velg sesekali dalam kurun waktu berapa lama seperti itu. Tips yang kedua yaitu menjaga tekanan angin ban. Saya sering mendengar di luar sana untuk mensiasati upgrade velg racing yang menggunakan ban tipe seperti ini, supaya dia lebih empuk, untuk mensiasatinya dikurangi tekanan bannya, supaya dia tidak terlalu keras itu. Kalau menurut saya itu sesuatu yang kurang tepat ya. Karena apa? Karena ketika tekanan angin ban kita ini kurang gitu kan, dan mobil kita menghantam lubang, itu artinya impact terhadap velg ini menjadi lebih tinggi. Jadi potensi untuk crack, potensi untuk peyang itu menjadi lebih tinggi. Nah, cara yang benar seperti apa? Cara yang benar adalah kawan-kawan kenali medan operasi kawan-kawan itu seperti apa. Kalau memang medan operasinya kawan-kawan itu banyak lubang, itu ya jangan pilih velg dengan ban yang tipis seperti ini. Jadi jangan mengorbankan tekanan ban untuk keperluan yang sebenarnya bukan tujuannya, seperti itu. Tips yang ketiga, yaitu kawan-kawan perlu secara berkala memeriksa kekencangan baut roda. Sudah saya bahas di video sebelumnya bahwa fungsi baut roda ini, dia fungsinya untuk centering atau membuat si roda itu tengah-tengah terhadap hub wheel-nya di sana. Seperti itu. Jadi, ketika baut roda ini dia oval, sekencang apapun kawan-kawan ngencengi, itu pasti dia tidak akan tengah-tengah dan pasti akan getar. Apa yang membuat lubang baut roda ini dia oval, yaitu adalah nutnya atau bautnya itu dia tidak kenceng, sehingga ini bergerak dan ini oval, seperti itu. Jadi ini sangat kritikal. Ini sering orang lupakan tetapi sangat penting. Jadi kawan-kawan harus secara berkala memeriksa kekencangan baut roda. Karena kalau misalnya baut roda itu kendor, untuk membuat dia oval itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Oh ya, jangan lupa untuk kawan-kawan yang upgrade velg racing ya, itu dipasang centering ya, dipasang centering. Sebelumnya sudah saya bahas, centering itu fungsinya untuk tumpuan. Jadi ketika kawan-kawan upgrade velg racing tidak dikasih centering, itu biasanya baut rodanya itu cepat kendor. Jadi kawan-kawan jangan lupakan centering harus dipasang. Tips yang keempat,
lakukan balancing secara rutin. Setiap 10.000 km atau 20.000 km baiknya dilakukan balancing dan spuring. Ini untuk apa? Karena bagaimanapun juga ketika velg itu balance-nya tidak seimbang gitu kan, itu dia akan pengaruh terhadap kekencangan baut roda. Kembali ke tips yang nomor 3 tadi. Jadi ketika dia bergetar gitu, baut rodanya akan cepat kendor. Jadi ketika kita kelolosan ngencangin baut roda, lubang baut roda ini akan cepat rusak. Tips nomor 5, ketahui kondisi jalan. Nah, ini jadi ketika kita sedang berkendara ya, untuk kawan-kawan yang suka speeding itu ketika kawan-kawan menggunakan velg yang seperti ini, itu memang lebih nyaman ya. Jadi bantingannya itu dia lebih enak gitu. Tetapi kawan-kawan juga tidak boleh terlena. Ketika kawan-kawan tidak menguasai medan gitu, jangan terlalu pede lah untuk menghajar lubang gitu, karena bagaimanapun juga velg yang besar seperti ini, ban tipis seperti ini, dia akan mudah crack, akan mudah peyang ketika dia menghantam lubang dibandingkan dengan ban atau velg yang standarnya seperti itu. Jadi kawan-kawan harus ketika berkendara itu harus sadar nih bahwa kawan-kawan itu menggunakan velg dan ban tipe yang seperti apa. Seperti itu. Tips yang keenam itu terkait perbaikan goresan ya, seperti ini. Jadi kawan-kawan ketika mengalami goresan di velgnya gitu kan, terutama untuk yang velg celong tuh biasanya sering tergores bibirnya gitu. Itu kawan-kawan bisa memperbaiki dengan menggunakan autosol. Ketika lukanya dalam, kawan-kawan bisa gosok dulu dengan amplas, terus baru dipoles dengan autosol. Itu tadi untuk velg yang model polish ya. Nah, untuk velg yang model dicat, kawan-kawan bisa memperbaiki goresan ringan itu dengan kompon dan kit poles seperti itu, supaya kebersihan, supaya penampilannya ini tetap terjaga. Demikian tips dari saya di kesempatan kali ini. Apabila bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.